Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiarti Epiana dengan NIM 5211201061. Di sini saya akan menjelaskan narasi produksi. PT Nabati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan memproduksi makanan. Bagian yang terlibat dalam siklus produksi adalah 1. Ada bagian produksi, 2. Bagian gudang, 3. Pimpinan, 4. Keuangan, 5. Akuntansi. Dalam proses produksi tersebut terdiri dari perencanaan produksi, pembuatan jadwal produksi, pembuatan buku kas keluar, pembuatan laporan keuangan. Setiap bagian akan melakukan kegiatannya sesuai dengan fungsinya dan akan bekerja sama di setiap bagiannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk memperjelas kegiatan produksi PT Nabati, maka akan dijelaskan di workflow dekomposisi DFD level 0. Di sini ada workflow siklus produksi. Yang pertama, bagian produksi membuat desain kemasan. Lalu bagian produksi meminta persetujuan pimpinan apakah desain kemasan tersebut di-ACC atau tidak. Apabila tidak di-ACC oleh pimpinan, maka bagian produksi membuat desain baru. Apabila desain tersebut disetujui oleh pimpinan, maka bagian produksi membuat daftar bahan baku, membuat daftar tenaga kerja langsung, membuat daftar biaya overhead pabrik. Lalu bagian produksi membuat daftar kebutuhan produksi. Habis itu bagian produksi menyerahkan daftar kebutuhan produksi ke bagian gudang. Bagian gudang menerima daftar kebutuhan produksi dari bagian produksi. Lalu bagian gudang menyediakan kebutuhan untuk bagian produksi. Bagian produksi menerima kebutuhan produksi, bagian produksi melakukan quality control, bagian produksi membuat jadwal produksi. Habis itu, bagian produksi menerima pesanan pekerjaan, lalu pesanan pekerjaan tersebut diserahkan kepada bagian produksi untuk melakukan produksi sesuai pesanan pekerjaan tersebut. Lalu bagian produksi membuat laporan produksi. Laporan produksi tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan biaya produksi. Bagian keuangan membuat buku kas keluar. Bagian buku kas keluar tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi membuat jurnal, lalu mempostingnya ke buku besar, dan bagian akuntansi membuat laporan keuangan. Dan yang kedua ada dekomposisi produksi. Dekomposisi produksi ini merupakan sistem informasi akuntansi produksi. Subbab pertama ada perencanaan produksi. 1.1 membuat desain produk, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam workflow yang di atas. 1.2 membuat daftar bahan baku. 1.3 membuat daftar tenaga kerja langsung. 1.4 membuat daftar BOP. 1.5 membuat daftar kebutuhan produksi. Subbab yang kedua ada jadwal produksi. 2.1 menerima daftar kebutuhan produksi. 2.2 menyediakan daftar kebutuhan produksi. 2.3 melakukan quality control. 2.4 membuat jadwal produksi. Jadwal produksi tersebut masuk ke subbab 3, diserahkan ke bagian produksi. Subbab 3 terdiri dari 3.1 menerima jadwal produksi, 3.2 menerima pesanan pekerjaan, 3.3 melakukan produksi, 3.4 membuat laporan biaya produksi. Lalu laporan biaya produksi tersebut diserahkan untuk membuat buku kas keluar kepada bagian keuangan.
dalam membuat buku kas keluar terdiri dari 4.1 menerima laporan produksi, 4.2 membuat buku kas keluar. Buku kas keluar diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi membuat laporan keuangan. 5.1 menerima buku kas keluar, 5.2 membuat jurnal, 5.3 posting buku besar, 5.4 laporan keuangan. Dan di sini ada DFD level 0, sistem informasi akuntansi produksi. Yang pertama ada bagian produksi. Bagian produksi membuat desain produk, lalu desain produk tersebut harus mempunyai validasi dari pimpinan apakah desain produk tersebut di ACC oleh pimpinan atau tidak. Apabila pimpinan tersebut meng-ACC desain tersebut, maka bagian produksi membuat daftar bahan baku, daftar tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, daftar kebutuhan produksi, laporan produksi. Apabila bagian produksi tidak mendapatkan ACC dari pimpinan, maka bagian produksi membuat desain baru lalu validasi desain baru kepada pimpinan tersebut. Habis membuat validasi desain baru, apabila sudah di ACC, maka bagian produksi menyerahkan kepada bagian gudang. Bagian gudang membuat daftar kebutuhan produksi, daftar bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Lalu habis itu data pengeluaran barang. Dari data pengeluaran barang masuk ke sistem informasi akuntansi produksi. Lalu masuk ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat bukti kas keluar untuk laporan biaya produksi yang akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi membuat jurnal, lalu mempostingnya ke buku besar, dan akhirnya membuat laporan keuangan.